Dua orang mahasiswa sedang berdebat tentang penting tidaknya memiliki asuransi. Pak, ya, kayaknya gue pikir-pikir gue butuh asuransi deh, Nop. Asuransi apa ya yang cocok buat mahasiswa rantau kayak kita? Asuransi kesehatan nggak sih, Nop? Buat apa sih tiba-tiba beli asuransi? Kan juga tahu sendiri kita selama ini kayak baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ih, kok lo mikirnya kayak gitu sih, Nop? Kan di sini nggak ada yang tahu, Nop. Amit-amit kalau misalnya kita satu jam sekarang sakit gimana? Apalagi kita anak rantau, Nop. Nggak punya saudara lagi di sini. Ribet, tahu sendiri premi asuransi mahal, terus juga mending uangnya buat tabung kita sendiri aja. Beda apa pemikiran lu sama gue? Udah, cukup. Ya udah. Beberapa menit kemudian, Nop, nih di kampus gue jam ini ada webinar nih tentang pentingnya asuransi bagi generasi muda. Join yuk. Enggak, bosan, gue mending scroll TikTok aja kalau daripada nonton itu. Kok lu nyebelin banget sih, Nop? Siapa tahu dengan nonton webinar ini, lu tuh pemikiran lu jadi kebuka tentang pentingnya asuransi. Udah, ayo join. Yaudah deh, demi lu, yuk kita nonton. Gitu dong. Ayo. Kita nonton di laptop aja ya. Ya. Sini, lu turun. Nah, sebentar, lu masukin dulu. penasaran kan? Seperti apa keseruan webinar yang mereka tonton itu? Yuk, kita intip langsung rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Selamat malam. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mau join Zoom malam ini. Adapun Zoom malam ini merupakan salah satu bentuk literasi asuransi dalam rangka mengikuti lomba literasi asuransi yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti atau biasa disebut dengan STMA Trisakti. Adapun salah satu tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang apa itu asuransi sendiri. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Rorokiatin, you can call me Desi. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Prodi D3 Asuransi Jiwa. Salam kenal semuanya. Halo, Salam kenal. Kak. Oke, sebelumnya saya izin share screen sebentar ya. Nah, di sesi Zoom malam ini saya mengangkat tema tentang pentingnya asuransi bagi generasi muda dengan judul Asuransi merupakan game changer keuangan generasi muda. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena menurut saya generasi muda adalah aset bangsa. Akan tetapi banyak nih generasi muda sekarang yang tidak tahu tentang pentingnya asuransi. Oleh karena itu, semoga dengan mengangkat tema ini dapat menjadi salah satu bentuk meningkatkan literasi asuransi di kalangan generasi muda. Nah, di sini saya butuh bantuan teman-teman sekalian nih untuk melafalkan slogan yang ada di papan ini. Teman-teman boleh mau bantu kan ya? Boleh, Kak. Ya, Kak. Oke, jadi nanti ketika saya bilang teman-teman mahasiswa, kata-katanya dong hari ini, kalian jawab, lindungi mimpi, asuransikan masa depan. Sudah siap? Siap. Siap. Oke, teman-teman mahasiswa, kata-katanya dong hari ini. Lindungi mimpi, Lindungi asuransikan masa depan. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang asuransi nih, penting nggak sih asuransi bagi generasi muda? Jangan dijawab dulu ya teman-teman, karena di sini ada video tangkapan tanggapan teman-teman mahasiswa tentang penting atau tidaknya asuransi bagi mereka. Kita tonton bareng-bareng ya. Halo Kak Nova. Halo. Mau nanya dong, menurut Kakak itu penting nggak sih asuransi bagi kita nih sebagai mahasiswa? Menurut aku penting ya, karena kan aku pribadi kan anak rantau ya. Anak rantau, jadi kayak kita kan nggak tahu nih resiko yang akan terjadi di sini. Jadi menurut aku itu penting banget sih, apalagi kita sendiri di sini gitu, apa-apa harus urus sendiri. Kayak, terima kasih Kak Nova. Sama. Halo Kak Dinda. Mau nanya dong, menurut Kak Dinda nih asuransi bagi kita seorang mahasiswa itu penting nggak sih? Menurut aku sih penting ya, karena kan aku juga mahasiswanya TP ya. Oke, Oke, nah itu ya guys tanggapan teman-teman mahasiswa dari pertanyaan penting atau tidaknya asuransi bagi mereka. Jadi balik lagi nih ke topik tadi.
Jadi sebenarnya penting nggak sih asuransi bagi generasi muda? Jawabannya yaitu penting ya teman-teman. Karena apa? Karena asuransi itu sama pentingnya dengan memiliki dana darurat. Dengan memiliki asuransi, kita akan terlindung dari kerugian finansial akibat risiko-risiko yang tidak dapat diduga yang terjadi di masa depan. Nah, lantas risiko itu apa sih, Kak? Risiko adalah kejadian yang bisa terjadi maupun tidak bisa terjadi, akan tetapi jika terjadi, itu akan menimbulkan dampak negatif atau kerugian. Nah, lantas sudah banyak nih manfaat tentang asuransi, tapi kenapa sih masih banyak orang yang salah kaprah tentang asuransi itu? Bahkan mereka menganggap bahwa asuransi menipu mereka karena asuransi yang mereka beli itu tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau apa yang mereka terima. Nah, jadi kita akan ulik lebih dalam di sesi Zoom malam ini. Oke, sebelumnya teman-teman, saya boleh tanya nggak ya, di sini tuh teman-teman tergolong orang yang sudah punya asuransi atau masih pada belum punya asuransi ya? Belum, Saya belum punya Kak. asuransi. Oke, jadi kebanyakan emang pada belum punya asuransi ya teman-teman. Nggak apa-apa, semoga di sesi Zoom malam ini dapat membuka pemikiran teman-teman tentang penting nggak sih sebenarnya seorang mahasiswa itu memiliki asuransi. Nah, berbincang-bincang tentang asuransi nih, apa sih itu asuransi? Di sini teman-teman ada yang bisa bantu jelasin nggak? Menurut teman-teman atau menurut pandangan teman-teman, apa sih itu asuransi? Kalau ada yang bisa jelasin, boleh open mic ya teman-teman. Halo, aku mau jawab dong, Kak. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran kok, Kak. Silahkan, Kak Nova. Ya, ini menurut aku aja ya, asuransi itu kayak memberikan ganti rugi atau manfaat finansial nggak sih? Kayak nanti kejadian nanti terjadi resiko atau kejadian nggak terduga kayak sebelumnya. Yang tadi Kak Desi bilang, bisa kayak kecelakaan, penyakit, atau kerusakan harta dan lain-lain sih. Gitu sih, Kak. Oke, makasih Kak Nova. Ya, jadi benar ya apa yang dibilang sama Kak Nova sendiri. Nah, asuransi ini tuh bisa disebut juga dengan pelindung keamanan keuangan ya teman-teman. Nah, asuransi adalah kontrak atau perjanjian antara dua belah pihak. Siapa nih dua belah pihak yang dimaksud? Antara aku dan kamu kah? Bukan ya teman-teman. Jadi dua belah pihak yang dimaksud adalah antara perusahaan asuransi atau selaku penanggung dengan tertanggung atau selaku nasabah. Jadi di sini mereka akan melakukan transaksi atau akan melakukan perjanjian lalu akan tertulis dalam polis. Jadi isi polis tersendiri adalah perjanjian dari penanggung dan tertanggung. Biasanya isi polis itu terkait tentang jumlah uang pertanggungan, bagaimana cara klaimnya, risiko-risiko apa saja yang ditanggung, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, lantas gimana sih cara kerja asuransi? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, setiap manusia itu punya yang namanya risiko. Nah, bagaimana cara manusia itu dalam mengelola risiko? Apakah ia terima risiko tersebut, ataukah ia tolak, atau ia perbesar, atau malah ia mentransfer risiko yang ada. Nah, di asuransi ini, risiko yang ada itu ditransfer ya teman-teman. Nah, gimana sih kan maksudnya? Jadi, risiko yang ada pada nasabah atau tertanggung itu akan ditransfer ke perusahaan asuransi apabila si tertanggung ini sudah membayarkan premi atau iuran ke perusahaan asuransi. Jadi, nanti ketika kedepannya si tertanggung mengalami kerugian ataupun apapun itu, si tertanggung dapat melakukan klaim ke perusahaan asuransi. Tapi perlu diingat ya teman-teman, klaim yang dimaksud di sini adalah apabila risiko yang terjadi itu sesuai dengan isi polis atau isi perjanjian dari apa yang sudah disepakati antara penanggung dan tertanggung tadi. Nah, itu merupakan penjelasan tentang apa itu asuransi. Lalu di sini menurut survei IFG, tingkat pemahaman Gen Z soal asuransi itu rendah. Nah, dikatakan bahwa hasil survei sementara menemukan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat literasi yang tergolong moderately literate. Tingkat pemahaman terhadap produk asuransi, terutama terkait jenis-jenis produk dan manfaat masih sangat rendah. Sedangkan pengetahuan terkait konsep dasar dan prinsip dasar asuransi, hak dan kewajiban pemegang polis, serta risiko pemegang polis asuransi cenderung moderate. Maksudnya apa sih, Kak? Jadi di sini itu memiliki arti bahwa pemahaman Gen Z itu cukup baik terkait konsep dasar dan prinsip dasar asuransi, hak dan kewajiban pemegang polis, serta risiko memegang polis asuransi, itu pemahaman Gen Z udah cukup baik ya teman-teman.
Tapi Gen Z ini masih belum paham nih, atau pemahamannya masih sangat rendah terkait jenis-jenis produk dan manfaat apa saja yang ada dalam produk tersebut. Nah, ini merupakan salah satu tantangan terbesar untuk perusahaan asuransi sendiri dalam menjual atau memasarkan produk-produk asuransi mereka. Jadi, tantangan bagi perusahaan asuransi adalah memasarkan produk mereka sehingga para masyarakat atau terutama Gen Z ini itu paham tentang produk yang mereka jual dan paham tentang manfaat dari produk-produk asuransi itu. Oke, selanjutnya, kenapa sih Kak butuh yang namanya asuransi? Salah satunya yaitu peningkatan biaya medis. Dikatakan bahwa biaya medis di Indonesia diprediksi naik 19,4% pada 2025. Nah, apa hubungannya dengan memiliki asuransi, Kak? Jadi, ini berita itu merupakan sebuah alarm bagi kita, terutama generasi muda, untuk aware akan pentingnya memiliki asuransi, terutama asuransi kesehatan ya teman-teman. Karena apa? Karena dengan memiliki asuransi, kita dapat terlindung dari kerugian finansial akibat risiko-risiko yang tidak terduga yang terjadi di masa depan. Lalu, apa sih Kak contoh dari risiko-risiko yang tidak terduga itu? Yang sudah kita lewati bersama-sama ya teman-teman, yaitu ada yang namanya COVID-19. Itu merupakan salah satu bentuk risiko yang atau bentuk kejadian yang tidak dapat diduga-duga, yang dapat terjadi kapan saja dan gimana saja. Tidak ada kan yang bisa memprediksi bahwa ternyata bakal ada munculnya sebuah virus yang sangat besar dan bahkan menggonjang-ganjing perekonomian di dunia ini. Nah, itu merupakan salah satu bentuk risiko dapat terjadi kapan saja dan di mana saja ya teman-teman. Nah, coba bayangkan ketika sebelum adanya COVID-19 ini, teman-teman sudah memiliki yang namanya asuransi, mungkin asuransi kesehatan ya. Jadi ketika si COVID ini atau si virus ini muncul, teman-teman itu sudah memiliki ketenangan batin. Karena apa? Karena teman-teman sudah tahu nih, kalau misalnya teman-teman berobat, itu pasti sudah ditanggung atau di-cover oleh perusahaan asuransi. Jadi teman-teman memiliki ketenangan batin akan hal tersebut. Lalu di sini akan saya jelaskan tentang jenis-jenis asuransi. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang belum paham tentang jenis-jenis asuransi yang ada. Jadi saya jelaskan ya teman-teman. Yang pertama ada asuransi kesehatan. Asuransi ini merupakan salah satu asuransi yang banyak peminatnya nih di Indonesia sendiri. Karena apa? Karena asuransi kesehatan ini mengcover tentang kesehatan kalian. Nah, berdasarkan jenis perawatan, itu ada dua nih, rawat inap atau inpatient dan rawat jalan atau outpatient. Jika rawat inap, berarti asuransi akan membiayai perawatan untuk pasien rawat inap. Sedangkan jika rawat jalan, berarti asuransi kesehatan ini akan menanggung biaya perawatan medis tanpa harus dirawat inap. Misalnya diagnosis dokter, cek laboratorium, atau pembelian obat-obatan. Nah, lalu lanjut ke asuransi kecelakaan diri ya teman-teman. Apa sih asuransi kecelakaan diri itu? Jadi, asuransi kecelakaan diri akan memberikan pertanggungan terkait kematian, cacat tetap, maupun biaya-biaya lain akibat adanya kecelakaan. Namun, kecelakaan yang dimaksud di sini adalah kecelakaan yang terjadi secara tidak sengaja. Jadi, tidak bisa nih kita sengaja membuat rencana untuk kecelakaan, biar aku bisa ngeklaim asuransi yang aku punya. Itu nggak bisa ya teman-teman. Karena apa? Karena syarat kecelakaan yang di sini adalah terjadi secara tiba-tiba dan terdapat luka badani atau luka yang dapat diperiksa oleh dokter. Jadi nggak bisa yang non-medis itu ya teman-teman. Lanjut nih, ada asuransi kerugian atau biasa disebut dengan general insurance. Nah, jenis asuransi ini itu akan melindungi harta benda dari risiko kerugian, kerusakan, maupun kehilangan. Nah, asuransi kerugian ini biasanya melindungi tentang aset teman-teman, baik itu kendaraan bermotor, bangunan, bisnis, dan lain-lain. Lanjut ke asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa itu memberikan perlindungan bagi keluarga akan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian terhadap tertanggung atau pemegang polis asuransi. Asuransi jiwa itu bisa disebut juga dengan pelindung keuangan keluarga atau pelindung keluarga ya teman-teman. Karena apa? Karena dengan memiliki asuransi jiwa, apabila si tertanggung ini meninggal dunia,
otomatis si ahli waris akan mendapatkan uang pertanggungan dari asuransi jiwa, sehingga ahli waris yang ditinggalkan atau keluarga yang ditinggalkan itu akan tetap terus dapat melanjutkan hidupnya tanpa perlu memikirkan biaya hidup yang mereka harus tanggung setelah kepergian atau setelah kematian dari si tertanggung atau pemegang polis asuransi ini. Jadi asuransi jiwa itu cocok untuk orang-orang yang mungkin memiliki beban tanggungan ataupun orang-orang yang sudah menjadi tulang punggung keluarga, itu sangat cocok untuk membeli produk asuransi jiwa ini, teman-teman. Lalu lanjut ada asuransi unit link. Nah, asuransi ini tuh yang menggabungkan dua manfaatnya teman-teman, yaitu perlindungan jiwa dan potensi keuntungan dari investasi. Jadi sambil menyelam, minum air ya teman-teman. Sekali beli polis asuransi, dua manfaat pun akan dapat kita terima. Asuransi unit link sendiri ini itu merupakan produk asuransi yang cukup hits di kalangan generasi muda. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu, generasi muda ini sangat suka tentang hal-hal yang berkaitan dengan investasi ya teman-teman. Lalu lanjut ke asuransi pendidikan. Nah, produk asuransi yang dirancang untuk menyediakan dana atau biaya pendidikan anak di masa depan. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, biaya pendidikan di Indonesia itu setiap tahunnya mengalami peningkatan yang lumayan drastis. Nah, itu yang menyebabkan para orang tua memikirkan untuk membeli asuransi pendidikan bagi anaknya. Karena apa? Karena ingin anaknya ini mendapatkan jaminan pendidikan yang layak untuk sampai ke jenjang pendidikan yang mungkin lebih tinggi. Lantas dari berbagai macam produk-produk itu, gimana sih Kak caranya untuk menentukan prioritas produk mana saja yang harus saya beli? Ya kan teman-teman, biasanya teman-teman bertanya seperti itu. Nah, di sini tuh ada piramida skala prioritas asuransi, di mana yang paling mendasar atau yang paling wajib kalian beli itu ya asuransi kesehatan. Kenapa demikian? Karena asuransi kesehatan ini akan melindungi kesehatan kalian. Apalagi sekarang seringnya itu pada sakit kan, karena mungkin gaya hidup yang tidak sehat. Nah, dengan memiliki asuransi kesehatan ini, kalian dapat berobat tanpa perlu lagi memikirkan biaya pengobatan yang harus kalian keluarkan ketika kalian berobat. Lalu yang kedua ada asuransi sakit kritis. Nah, asuransi sakit kritis ini sendiri tuh biasanya sudah input ke asuransi kesehatan. Akan tetapi jika premi asuransi kesehatan itu murah, biasanya tidak input dengan asuransi sakit kritis ya teman-teman. Nah, kenapa sih Kak kok butuh yang namanya tambahan asuransi sakit kritis? Karena seperti yang kita tahu teman-teman, sakit kritis itu merupakan penyakit yang lumayan cukup lama sembuhnya atau membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pengobatan. Nah, semakin lamanya melakukan pengobatan, otomatis biaya yang dikeluarkan itu semakin tinggi ya teman-teman. Nah, itulah kegunaannya asuransi sakit kritis, sehingga melindungi kita dari biaya keadaan darurat yang harus kita keluarkan secara besar-besaran, teman-teman. Kalau teman-teman bertanya, ih, saya masih muda, nggak perlu yang namanya asuransi sakit kritis, orang tua saya masih muda, masih sehat. Nah, berharapnya seperti itu ya, teman-teman. Tapi seperti yang kita tahu, bahkan anak kecil saja itu sudah banyak yang mengalami sakit kritis. Itu juga bisa dialami mungkin karena ya gaya hidup, kembali lagi ke gaya hidup sekarang yang tidak sehat sehingga meningkatkan risiko penyakit-penyakit yang ada. Oleh karena itu pentingnya teman-teman untuk menambahkan proteksi asuransi sakit kritis ini. Lalu yang paling puncak nih ada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini juga cocok untuk orang-orang yang memiliki tanggungan atau menjadi tulang punggung keluarga istilahnya ya teman-teman. Karena apa? Karena ketika si tertanggung ini meninggal dunia, otomatis si ahli waris atau si keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan uang pertanggungan dari perusahaan asuransi. Sehingga keluarga yang ditinggalkan dapat menjalani hidupnya seperti biasa tanpa perlu memikirkan lagi biaya-biaya setelah kematian dari si tertanggung. Mungkin di sini teman-teman masih banyak yang belum paham nih bedanya asuransi kesehatan sama asuransi jiwa apa sih Kak? Nah,
Kalau asuransi kesehatan itu melindungi kesehatan kalian teman-teman. Sedangkan asuransi jiwa itu tuh sebagai santunan kematian. Jadi ketika si tertanggung ini meninggal dunia, baru tuh uang pertanggungannya keluar. Akan tapi jika si tertanggung tidak meninggal dunia, uang pertanggungan tersebut tidak keluar. Jadi seperti itu ya teman-teman, bedanya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Nah, lanjut di sini ada 5 tips memilih asuransi. Yang pertama yaitu pahami kebutuhan diri. Jadi teman-teman harus paham nih, sebenarnya diri teman-teman itu butuh apa sih? Contoh, mahasiswa yang pulang pergi ke kampus ya teman-teman. Berarti kan dia tuh lebih sering di perjalanan ya teman-teman. Nah, mungkin dia lebih cocok atau lebih butuh tentang asuransi kecelakaan. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu teman-teman, risiko yang terjadi di jalanan itu mungkin terjadinya kecelakaan ya. Jadi mungkin mereka lebih butuh ke asuransi kecelakaan. Beda lagi dengan mahasiswa yang rantau mungkin ya teman-teman. Mungkin mereka itu lebih butuh ke eh, asuransi kesehatan. Kenapa demikian? Karena mungkin mereka itu kosnya itu lebih dekat ke kampus, otomatis mereka jarang perjalanan jauh di kendaraan atau apapun itu. Jadi mereka tuh lebih sering ke mungkin sakit atau apa. Jadi mereka lebih condong atau lebih perlu asuransi kesehatan. Lalu yang kedua, memilih agen asuransi. Mungkin di sini teman-teman punya saudara maupun teman yang menjadi agen asuransi. Nah, memilih agen asuransi yang benar itu juga diperlukan ya teman-teman. Karena apa? Karena kita harus memilih agen asuransi yang bertanggung jawab. Jangan cuma agen tersebut itu jangan cuma menjual produk, tetapi ia tidak tahu produk apa sih yang ia jualkan, tidak tahu manfaat apa sih yang ada pada produk tersebut, tidak tahu bahkan eh, si tertanggung ini atau si calon nasabahnya itu sebenarnya membutuhkan produk yang seperti apa sih untuk pertanggungannya. Itu jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi pilih agen yang benar-benar memahami bahwa si tertanggung atau bahwa si calon nasabahnya ini sebenarnya butuh produk asuransinya seperti apa sih. Lalu yang ketiga ada beli asuransi sesuai kemampuan. Asuransi itu merupakan hal yang penting, akan tapi jika 100% pendapatan kalian digunakan untuk asuransi, untuk membeli asuransi. Nah, lantas kalian mau makan apa? Iya kan teman-teman? Jadi idealnya yaitu 5-10% dari pendapatan itu digunakan untuk membeli asuransi. Lalu yang keempat ada pahami detail polis teman-teman. Teman-teman bisa menanyakan terhadap agen asuransi yang teman-teman pilih, tanyakan sedetail-detailnya terkait isi polis yang teman-teman pilih. Seperti cara klaimnya bagaimana, risiko yang ditanggung apa saja, risiko yang dikecualikan apa saja, dan lain-lain. Contohnya saja, semisal teman-teman sudah mau ngeklaim nih penyakit, tapi ternyata penyakit yang teman-teman klaim ini itu penyakit bawaan yang sudah jelas-jelas di polis itu ditulis bahwa penyakit bawaan itu tidak masuk ke dalam risiko yang ditanggung atau yang diterima. Lalu teman-teman mengajukan klaim dan otomatis perusahaan asuransi menolak dong, dan teman-teman langsung mengambil kesimpulan bahwa wah saya ditipu nih sama perusahaan asuransi. Jangan seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Karena pada dasarnya emang sudah tertulis di dalam perjanjian polis penyakit bawaan itu tidak di-cover oleh asuransi. Jadi teman-teman benar-benar harus memahami apa itu isi dari polis yang teman-teman pilih. Lalu yang kelima ada cek kredibilitas dan reputasi asuransi. Jadi teman-teman harus mengecek nih reputasi asuransi dari perusahaan yang teman-teman pilih, seperti apakah perusahaan asuransi ini sering gagal bayar, ataukah perusahaan asuransi itu lancar-lancar saja, apakah baik dalam pelayanannya. Nah, dari mana sih Kak saya tahu tentang penilaian perusahaan asuransi ini? Zaman sekarang itu sudah canggih ya teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya lewat website ataupun eh, rating-rating dalam apapun itu. Karena sekarang tuh teman-teman sudah dapat mencari informasi apapun lewat internet. Jadi gunakan kesempatan itu ya teman-teman. Lanjut ke 5 alasan pentingnya asuransi untuk anak muda. Yang pertama, yang pertama yaitu gaya hidup tidak sehat teman-teman. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, gaya hidup anak zaman sekarang itu cenderung tidak sehat. Seperti suka jajan sembarangan,
jarang olahraga atau malas olahraga. Nah, apalagi nih yang ketiga yang sering banget terjadi, habis makan langsung tidur. Nah, itu yang meningkatkan potensi terjadinya penyakit. Nah, kalau misalnya kita sudah sakit, otomatis kita harus berobat. Jika kita harus berobat, otomatis kita harus mengeluarkan biaya. Nah, itulah alasan pentingnya asuransi bagi generasi muda ya, teman-teman. Lalu yang kedua, peluang diterima asuransi lebih besar. Kenapa demikian? Karena ketika masih muda, itu risiko yang ada pada diri itu masih sedikit, teman-teman. Beda lagi dengan orang yang sudah tua, itu risikonya mungkin cenderung tinggi. Karena apa? Mungkin karena sudah tua, itu lebih potensi sakitnya itu lebih tinggi ketimbang yang masih muda. Lantas yang ketiga yaitu premi lebih murah. Balik lagi ke poin yang kedua, karena risiko yang ada pada generasi muda itu cenderung rendah, otomatis preminya itu lebih murah. Karena apa? Karena perusahaan asuransi sendiri itu menilai premi atau menentukan premi berdasarkan risiko yang ada pada diri tertanggung, teman-teman. Jadi semakin tinggi risiko yang ada pada diri tertanggung, itu biasanya preminya itu semakin mahal. Lalu yang keempat, tidak perlu merepotkan keluarga. Apabila teman-teman sudah memiliki asuransi, teman-teman tidak perlu lagi nih repotin keluarga. Jadi teman-teman, semisal teman-teman merupakan anak rantau, lalu teman-teman sakit di perantauan. Nah, teman-teman nggak usah tuh pusing-pusing atau nelpon ke orang tua yang ada di kampung untuk biaya pengobatan di sini atau segala macamnya itu. Jadi merepotkan keluarga yang ada di kampung itu tidak perlu ya, teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman udah punya nih yang namanya asuransi. Jadi teman-teman udah tenang dalam melakukan pengobatan. Jadi teman-teman tinggal pengobatan tanpa perlu memikirkan biaya yang harus dikeluarkan lagi. Lalu yang kelima, keuangan tetap stabil. Nah, gimana sih Kak maksudnya? Contohnya saya ya teman-teman, seorang mahasiswa mengalami penyakit kritis secara tiba-tiba nih teman-teman. Mungkin karena gaya hidup dia yang tidak sehat, sehingga tiba-tiba dia mengalami penyakit kritis. Dan seperti yang kita tahu, sakit kritis itu tuh biasanya pengobatannya itu cukup lama ya teman-teman, dan membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Lalu si mahasiswa ini pasti karena membutuhkan biaya yang lebih besar, akhirnya dia itu pontang-panting atau mungkin orang tuanya mencari pinjaman ke sana kemari, atau mungkin jikalau ada punya tabungan, dia gunakan tabungan tersebut, padahal tabungan tersebut merupakan tabungan menikah misalnya, atau tabungan pendidikan. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya keuangan menjadi goyang ya teman-teman. Nah, itulah 5 alasan pentingnya asuransi untuk anak muda teman-teman. Lalu di sini ada case bahwa orang muda juga butuh asuransi. Nah, saya ngambil dari YouTube-nya General Indonesia nih teman-teman. Di sini disebutkan bahwa Bill Jonathan itu merupakan orang yang hobi bermain tenis, teman-teman. Namun suatu saat dia itu mengalami cedera bahu sehingga memerlukan pengobatan yang serius di Singapura, teman-teman. Akan tetapi karena ia memiliki asuransi, jadi pengobatannya itu di-cover oleh asuransi. Nah, itu menunjukkan bahwa meskipun masih muda dan sehat, asuransi itu merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh generasi milenial atau generasi muda, teman-teman. Apalagi mengingat eh, mahasiswa atau generasi muda itu cenderung lebih suka kegiatan di luar ruangan ya, teman-teman. Akibatnya risiko cedera itu semakin tinggi, teman-teman. Nah, dengan memiliki asuransi, berarti teman-teman dapat tenang atau dapat menggapai cita teman-teman tanpa perlu memikirkan risiko finansial atau beban finansial yang harus teman-teman bayar ketika teman-teman mengalami cedera atau apapun itu ya teman-teman. Nah, itu merupakan case bahwa orang muda juga butuh asuransi nih teman-teman. Lalu lanjut ke mitos dan fakta seputar asuransi di kalangan mahasiswa. Yang pertama, asuransi itu mahal. Nah, cek faktanya teman-teman. Faktanya yaitu premi asuransi bisa disesuaikan sesuai budget. Nah, apalagi sekarang perusahaan asuransi itu bahkan sudah banyak mengeluarkan produk-produk yang emang disesuaikan dengan harga pendapatan masyarakat ke bawah, atau mungkin pendapatan atau income dari mahasiswa itu sudah banyak ya teman-teman. Jadi tinggal memilih saja kita premi mana saja atau produk asuransi mana saja yang sesuai dengan budget kita, teman-teman. Lalu yang kedua nih, asuransi hanya untuk orang tua atau orang yang sakit-sakitan.
Nah, faktanya gimana teman-teman? Faktanya yaitu asuransi merupakan hal yang penting termasuk bagi mahasiswa. Karena apa? Karena sakit itu nggak ada yang tahu teman-teman. Bahkan 1 jam dari sekarang nih, kita nggak tahu kan kita masih sehat atau kita tuh sudah sakit. Itu tidak ada yang tahu teman-teman. Oleh karena itu, sedia payung sebelum hujan teman-teman. Sedia asuransi sebelum kalian sakit teman-teman. Jadi jangan ketika kalian sakit baru tuh kalian sadar akan pentingnya asuransi. Sudah telat ya teman-teman karena sudah sakit. Lalu yang ketiga nih teman-teman, klaim asuransi itu ribet. Gimana faktanya teman-teman? Faktanya yaitu proses klaim asuransi itu cenderung mudah. Karena apa? Karena perusahaan asuransi sekarang sudah menggunakan eh, digital atau sudah menggunakan kecanggihan yang ada di dunia sekarang ini. Dengan apa? Dengan mungkin dapat melakukan klaim lewat website atau lewat aplikasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan asuransi itu sendiri. Jadi teman-teman bisa melakukan klaim walaupun posisi teman-teman ini jauh dari perusahaan asuransi yang teman-teman beli eh, ataupun teman-teman berada di luar pulau. Itu teman-teman sudah gampang sekali ya untuk melakukan klaim asuransi. Lalu selanjutnya, saya masih muda dan sehat nih, nggak perlu yang namanya asuransi. Lalu kita cek faktanya nih teman-teman, kecelakaan itu bisa terjadi untuk siapa saja dan di mana saja. Contohnya teman-teman, mahasiswa yang pulang pergi ke kampus. Nah, dia dari rumah nih dalam posisi sehat-sehat aja nih teman-teman. Akan tetapi di perjalanan menuju kampus ternyata ia mengalami kecelakaan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa risiko itu terjadi di mana saja dan kapan saja teman-teman. Jadi nggak memandang siapa orangnya atau apapun itu. Jadi nggak mungkin kan kayak misalnya nih si orang mahasiswa tadi mau kecelakaan terus dia bilang jangan saya merupakan saya mahasiswa yang masih muda masih sehat jangan kecelakaan ya saya jangan kecelakaan lah. Gimana kalau misalnya udah takdirnya kecelakaan ya pasti akan kecelakaan ya teman-teman. Lalu selanjutnya asuransi itu buang-buang duit. Gimana faktanya teman-teman? Faktanya yaitu asuransi adalah investasi untuk masa depan. Kenapa demikian? Karena asuransi itu sama halnya dengan memiliki dana darurat ya teman-teman. Dengan asuransi akan melindungi teman-teman sekalian dari kerugian finansial akibat risiko-risiko yang tidak terduga atau yang terjadi di kemudian hari. Lanjut, saya sudah punya BPJS, nggak perlu yang namanya asuransi lagi. Gimana faktanya teman-teman? Faktanya yaitu BPJS dan asuransi swasta saling melengkapi teman-teman. Nah, gimana sih? Sekarang itu sudah ada yang namanya COB teman-teman atau cash on benefit. Jadi ketika si BPJS ini tidak mengcover sesuatu yang kalian butuhkan, itu tuh biasanya akan dilimpahkan ke asuransi dan akan ditanggung oleh asuransi. Apalagi mengingat nih BPJS itu prosesnya tuh cukup ribet ya teman-teman. Dan banyak nih orang-orang yang tidak sabaran atau mungkin eh, mereka itu orang-orang sibuk yang tidak suka mengantri terlalu lama sehingga mereka lebih memilih untuk membeli asuransi yang prosesnya lebih cepat ketimbang BPJS teman-teman. Nah, di sini teman-teman eh, pada setuju nggak ya sama fakta-fakta yang sudah saya jelaskan tadi? Atau di sini teman-teman itu lebih percaya sama mitos-mitosnya nih? Saya Setuju setuju sama Kak Kak. dengan apa yang Kakak katakan sih tadi. Oke, jadi teman-teman udah setuju ya, udah approve dengan fakta-fakta yang ada ya. Jadi sudah nggak kemakan lagi dengan mitos-mitos yang beredar tentang asuransi ya. Iya, Kak. Oke, Iya Kak. selanjutnya nih, kesimpulan. Kesimpulannya yaitu masa depanmu, asuransimu. Generasi muda itu merupakan aset bangsa. Jadi, untuk meraih potensi yang maksimal, kita perlu melindungi aset bangsa ini nih. Apa sih aset bangsanya? Yaitu diri kita sendiri, teman-teman. Nah, dengan berbagai inovasi dan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan generasi muda, asuransi kini menjadi teman setia dalam perjalanan meraih masa depan yang cerah. Nah, melalui presentasi malam ini dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa asuransi itu merupakan game changer keuangan generasi muda. Karena apa? Karena dengan asuransi itu akan memberikan perlindungan terkait kecelakaan, sakit, meninggal dunia atau apapun itu sehingga kita dapat menghandle risiko yang ada teman-teman. Oke.
Oke, terima kasih. Nah, kita sudah sampai nih di penghujung Zoom malam ini, teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan oleh teman-teman. Selayaknya cinta yang tumbuh dalam kepercayaan, semoga teman-teman juga dapat tumbuh dalam inspirasi yang ada dalam benak teman-teman sendiri. Semoga ilmu yang didapatkan malam ini itu dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menjadi inspirasi yang ada dalam benak teman-teman sendiri. Lalu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau join Zoom malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sebelumnya saya ada pantun teman-teman. Tentunya yaitu sedia payung sebelum hujan, sedia asuransi untuk masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Desi. Sama. Ini tanggapan mereka setelah mendengarkan Zoom tentang pentingnya asuransi bagi generasi muda. Oh, gimana? Ternyata bener penting ya asuransi itu, apalagi kamu yang tadi bilang mau beli asuransi kesehatan itu. Ternyata bagi kita nih yang anak rantau juga di sini gak ada siapa-siapa, itu penting banget ya ternyata. Kan makanya nggak rugi kan join Zoom hari ini. Iya. Makanya jangan rewel kalau misalnya aku ngomong. Ya, yaudah katanya kamu tadi mau beli asuransi kesehatan kan? Yaudah yuk kita beli sekarang. Kok jadi lu yang semangat sekarang? Yaudah ayo cepetan beli kita.